duduk ibu. Tutup pintunya dulu. Silahkan duduk ibu. Ada yang bisa dibantu? Ini Bu, kemarin kan saya tuh rencana mau pasang KB. Terus sudah tanya-tanya nih sama ibu nih, udah tanya suami juga. Nah suami oke nih, kayaknya pengen pasang implan aja Bu, gimana? Oke. Jadi ibu mau mantap nih mau pasang implan ya? Insya Allah mantap sudah Bu, gitu. pasang implan. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Bu ya, saya Bidan Nurul yang bertugas pada siang hari ini. Baik. Di sini nanti kita akan melakukan pemasangan implan ya. Karena kemarin sudah ibu sempat tanya-tanya, cuman saya akan menjelaskan kembali gitu. tentang implan ini. Ibu baru pertama kali kan mau pasang? Baru pertama kali Bu. Lagi haid kayak ini Bu? Ini lagi haid hari keempat. Oke, hari keempat ya Bu ya. Anak ibu berapa? Anak saya 1 Bu. Oke, anak ibu 1 ya. Jadi nanti saya akan menjelaskan kembali kenapa perlu dijelaskan lagi biar ibu lebih mantap. Jadi ibu tahu juga implan itu sebenarnya mekanismenya seperti apa. Oh iya, baik Ya. Bu, siap. Implan itu sama kayak susuk ya Bu ya. Jadi implan ini metode kontrasepsi yang dia itu berupa susuk. Isinya kalau sekarang ada 2 batang. 2 batang. Ya. Ibu tangannya yang aktif kanan atau kiri? Sebelah kanan. Oke, jadi kita pasangnya di sebelah kiri ya, di lengan sebelah kiri bagian dalam. Jadi bukan di sini tapi di bagian dalam. Isinya implan ini adalah hormon. Hormon ini isinya hanya 1 hormon progesteron gitu ya. Iya. Itu untuk implan. Terus implan itu ada cara kerjanya. Jadi cara kerjanya kenapa kok dipasangnya di sini bisa jadi nggak hamil Iya, gitu iya, ya. itu, Bu. Jadi implan itu dia bekerja dengan cara mengentalkan lendir mulut rahim sehingga sperma itu jalannya nggak bisa ketemu sama telur. Oh, Gitu ya. iya. Jadi biasanya ibu ini lendirnya itu lebih kental gitu. Terus yang kedua menghambat transportasi tuba. Jadi telurnya ini dia nggak bisa keluar dari tempatnya. Jadi dia nggak ada haid. Biasanya di sini membuat siklus haid ibu jadi tidak teratur atau berubah. Bisa aja ngeflek sedikit atau dia nggak ada haid sama sekali. Oh iya, iya. Gitu. Terus terjadinya lendir darah ini biasanya tipis. Jadi penggunaan implan ini biasanya membuat lendir rahimnya jadi tipis atau biasanya kita sebut dengan atrofi atau rahimnya ibu jadi nggak ada, karena nggak ada haid kan, jadi nggak ada bagian yang luruh. Gitu. Oh gitu, makanya nggak haid gitu ya Bu? Iya, jadi iya. biasanya ngeflek dikit-dikit aja. Oh iya. Gitu ya. Terus habis itu siapa aja yang boleh pakai implan? Yang pertama, ibu yang reproduksi subur ya Bu ya. Iya. Terus habis itu ibu yang menyusui boleh pakai implan. Ibu masih menyusui? Insya Allah masih emas. Oke. Terus ibu yang suka lupa sering minum pil, jadi kita pakainya alat kontrasepsi yang jangka panjang. Jadi biar ibunya nggak susah bolak-balik. Iya, Gitu iya. ya. Terus tidak ada penggunaan kontrasepsi yang mengandung estrogen. Jadi biasanya ibu-ibu yang pakai hormonnya ada 2 tuh, biasanya ada yang sering jerawat kayak gitu tuh. Bisa juga tuh estrogennya mengganggu siklus di dalam tubuh, makanya kita kasih yang 1 hormon aja. Oh gitu ya Gitu Bu. ya. Berarti ibu ini termasuk dalam kriteria yang boleh dipasang implan ya Bu ya. Iya Bu, Nah, alhamdulillah. gitu. Terus karena ibu juga masih subur ini ya. Terus siapa aja yang nggak boleh menggunakan implan ini Bu? Yang pertama, ibunya diduga hamil. Makanya kita pastikan ibu dalam keadaan tidak sedang hamil. Nah ibu ini tandanya kan lagi haid ya Bu Iya, ya. iya Bu. Terus habis itu perdarahan yang belum diketahui penyebabnya. Terus yang ketiga biasanya ada penyakit DM, jantung, kayak gitu Bu, itu nggak boleh. Terus sama penderita riwayat kanker payudara, kanker mama atau kanker serviks itu juga nggak boleh menggunakan implan gitu ya. Terus ini banyak untungnya kalau menggunakan implan ini Bu. Jadi untungnya itu ada efektivitasnya tinggi, jadi kegagalannya paling rendah ini alat kontrasepsinya. Oh implan ya Bu. Iya, terus dia jangka waktunya panjang, nggak perlu bolak-balik ibu datang ke sini. Terus tidak mengandung hormon estrogen, terus juga tidak mengganggu produksi ASI ibu. Terus juga ini menurunkan angka kejadian anemia. Jadi kalau ibu-ibu yang biasanya haidnya deres kayak gitu Bu, biasanya dikasih implan ini bikin ibunya itu nggak jadi anemi gitu ya. Tapi ada keterbatasan juga untuk implan ini. Jadi implan ini tergantung pada tempat kesehatan. Ibu nggak bisa pasang di sembarangan tempat gitu ya. Kalau suntik kan memang di pelayanan kesehatan. Kalau pil kan bisa ibu beli ya. Tapi kalau implan ini memang ibu harus ke pelayanan kesehatan. Jadi ibu harus datang ke petugasnya. Terus ini juga tidak bisa mencegah terjadinya penyakit menular seksual ya Bu ya. Kayak kencing nanah gitu, ini nggak bisa melindungi. Terus
kurangnya juga biasanya terjadi pola gangguan haid tadi itu Bu yang saya jelaskan. Sama kalau misalnya nanti ibu dilepas ini implannya belum tentu langsung haid lancar. Oh iya Bu. Gitu ya. Terus efektivitasnya ini tinggi karena kegagalannya ini 0,3 kehamilan per 100 perempuan. Jadi angka implan ini angka yang paling tinggi sebetulnya untuk menurunkan resiko terjadinya hamil. Terus efek samping dari implan itu ada beberapa efek samping Bu. Yang pertama terjadi gangguan pola menstruasi. Yang kedua biasanya berat badan. Berat badannya bisa naik Bu? Bisa berubah. Oh iya. Jadi bisa aja ada yang ibu naik berat badannya, ada juga yang turun berat badannya gitu. Oh iya. Terjadi perubahan libido. Jadi libido ini rangsangan kita dalam berhubungan itu biasanya berubah. Terus juga timbulnya jerawat. Biasanya ada juga yang dia timbul jerawat atau flek-flek. Gitu. Sampai di sini paham Ibu? Insya Allah paham. Waktu yang tepat kapan pada saat mau pasang? Ya ini pas ibu haid ya. Iya. Ibu ini lagi haid. Jadi ibu yang penting nggak dalam keadaan hamil, nanti kita bisa pasang. Terus habis itu hari pertama atau hari ketujuh ya lagi haid ini kita bisa pasang. Terus tempat pemasangannya nanti di lengan kiri ya Bu ya, karena tangan ibu aktif yang kanan. Kita pasang di lengan kiri bagian dalam biar di sini tidak mengganggu aktivitas ibu. Oh iya. Terus nanti kalau kontrol ulang 1 minggu. Jadi kita pasang sekarang, ini kebetulan hari Selasa, jadi Bu Selasa depan kontrol kembali. Oh iya. Untuk cek implannya. Oh iya. Ya. Iya. Terus sampai di sini ada pertanyaan Ibu. Kalau untuk implan tuh berapa tahun ya Bu? Ya jangka waktunya ini 3 tahun. Oh 3 tahun ya. Ya jangka waktunya nanti 3 tahun. Kalau Ibu mau lepas sebelumnya boleh. Oh boleh ya Bu? Ya misalnya Ibu mau berencana punya anak 2 tahun lagi, boleh silakan. Tapi kalau mau dilepas 3 tahun nggak apa-apa. Oh iya. Ya. Nanti setelah pemasangan nanti kita kasih kartu jadi Ibu biar bisa ingat kapan waktu kembalinya. Oh iya Bu. Gitu ya. Nanti Iya. cara kontrolnya tinggal diraba aja implannya. Oh, Nanti diraba pas- aja ya Bu ya. Jadi langsung teraba dia. Iya. 2 batang di sebelah kiri. Gitu. Siap, Ada Bu. pertanyaan lain? Sudah cukup. Sudah yakin? Iya sudah, insya Allah sudah Oke, yakin. saya persiapkan alatnya dulu. Oh, iya. Nanti Ibu bareng kita pasang ya Bu ya. Baik Ibu. Ya, saya siapkan alatnya dulu ya Bu ya. Iya, Bu. Silakan Ibu bareng di sebelah sana Bu. Oh iya. Kemudian kita melakukan pendokumentasian, kita telah melakukan KIE pada ibunya sebelum melakukan pemasangan implan.